Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Menggunakan topeng berwarna emas, para pewaris perusahaan itu mulai memasuki ballroom. Hanaf membawa Nadia dan juga kedua anaknya, sementara Hanan datang seorang diri. Ya ampun, pewaris Dobelhan benar-benar berkarisma, kagum Rara. Ia berbisik pada Sena mengagumi kedua pria di depan sana. Itu istrinya Pak Hanaf, namanya Ibu Nadia, sama dua anak laki-lakinya, terang Rara, dan Sena mengangguk. Sena pun merasa terpesona kala melihat pemandangan harmonis di depan sana, dua orang yang berpengaruh di perusahaan ini. Rasanya begitu beruntung berada di tempat yang sama bersama orang-orang yang berkuasa. Selesai mendengar sambutan sang presdir, akhirnya acara pesta itu dimulai. Alunan musik romantis mulai menggema, memberikan kesan syahdu yang begitu terasa. Rara dan Rangga pun mulai mendekat ke lantai dansa, menunggu giliran untuk dipanggil dan memperlihatkan keahliannya berdansa. Divisi yang menang akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Sena menunggu bersama rombongan Surya, ikut menyaksikan beberapa pasangan yang sudah lebih dulu beraksi. Sena benar-benar menikmati pesta itu hingga ia melupakan seorang pria yang sedari tadi mengawasi setiap gerakannya. Di ujung sana, Hanan terus memperhatikan Sena. Ia tersenyum memandang kagum pada kekasihnya yang tampil cantik malam ini. Satu yang membuat Hanan merasa kesal, hasil karyanya ditutup baik oleh Sena. "Permisi Pak," ucap Yohana membuyarkan lamunan Hanan. Hanan menoleh menunggu apa yang akan dikatakan oleh Yohana. "Maaf Pak, tapi para wartawan mendesak ingin mewawancarai Anda," terang Yohana apa adanya. Ia tahu atasannya ini begitu anti dengan para pencari berita itu, tapi seolah pantang menyerah, mereka terus saja mengusik hidupnya. "Katakan, aku tidak ingin diwawancarai. Jika mereka menanyakan tentang Lora, katakan wanita itu sedang hamil besar dan tidak mungkin menghadiri acara seperti ini," jelas Hanan dengan geram. Yohana mengangguk patuh lalu kembali menemui para wartawan di depan sana. Saat hendak kembali menatap Sena, Hanan tak lagi melihat gadisnya di sana. Ia sontak bangkit dan mencoba mencari. Hanan bahkan bertukar topeng dengan Bagas untuk membuatnya leluasa bergerak. Di saat Hanan sibuk mencari, Sena buru-buru keluar dari kerumunan orang untuk mencari toilet. Hasratnya untuk buang air kecil benar-benar sudah tak bisa ditahan. Sena terus berjalan tergesa dengan kepala yang bergerak ke sana kemari, mencari di mana keberadaan toilet. Kata Pak Surya letaknya tak jauh dari sini, tapi lama mencari Sena tak bisa menemukannya. Hingga bruk, tanpa sengaja Sena menabrak tubuh seseorang. Maaf Pak," ucap Sena langsung. Ia menunduk merasa bersalah. "Maaf Pak, saya tidak sengaja," ucap Sena lagi saat pria yang ditabraknya hanya diam tak menjawab. Sena memberanikan diri mengangkat wajahnya dan melihat seorang pria yang menggunakan topeng berwarna emas, topeng yang hanya digunakan oleh sang pewaris. Seketika kaki Sena bergetar, ketakutannya sudah sampai di ubun-ubun. "Maaf Pak, maafkan saya," pinta Sena lagi dengan menunduk dalam. Seperti dejavu, Hanaf kembali melihat tanda merah di leher seorang gadis yang menunduk meminta maaf seperti ini. Sekelebat nama yang sempat membuatnya tertarik. Sena, batin Hanaf di dalam hati. Ia menyeringai menatap Sena yang nampak begitu menawan, bahkan kulitnya putih bersih tanpa noda. "Cantik,"
batin Hanaf lagi dengan menatap kagum. Hanaf hendak menyentuh bahu Sena, namun dengan cepat tangannya dicekal oleh seorang pria. Hanan datang di saat waktu yang tepat. "Singkirkan tangan kotormu," desis Hanan. Tanpa takut, ia mengancam sang kakak, lalu mendorong tubuh Hanaf dengan kasar. Tanpa bak bibu, Hanan langsung menarik Sena menjauh dari sana. Sena yang gamang hanya bisa menurut. Rasa takut tadi membuatnya seolah hilang kesadaran. Melihat kepergian Hanan dan Sena itu, entah kenapa Hanaf merasa kesal, seolah Hanan memiliki mainan baru yang ia pun ingin memilikinya juga. Ternyata dia yang membuat tanda merah itu. Cih, geram Hanaf. Tanpa menunda, Hanaf langsung menghubungi Laura, tapi sayang panggilannya itu tak mendapat jawaban. Hanaf menyentakkan kakinya kuat, kekesalannya makin memuncak. "Wanita tidak berguna," umpatnya untuk Laura. Sementara itu, Hanan terus menarik Sena dan membawanya masuk ke dalam ruangannya, ruangan temaram, karena lampu utamanya tidak dihidupkan. "Kenapa kamu bisa sampai di sana?" ucap Han tegas. Ia menatap tajam pada Sena, menarik gadis ini hingga berada di tengah-tengah ruangan itu. "Sayang," desis Sena yang kesadarannya baru saja kembali melihat Hanan melepaskan topengnya dengan kasar. Bagaimana bisa kamu sampai bertemu dengan orang itu?" tanya Hanan lagi dengan menggebu. Sumpah demi apapun, ia sangat kesal. Apalagi jika mengingat Hanaf yang hendak menyentuh Sena, wanitanya. Jangan pernah ulangi lagi kelakuan cerobohmu itu. Kalau aku tidak datang tepat waktu, entah apa yang bisa dilakukan pria bejat itu padamu." Marah Hanan. Ia begitu geram. Sedikit saja tadi ia datang terlambat, pasti Hanaf sudah memperdaya Sena, memanfaatkan jabatannya. Mendapati kemarahan sang kekasih, Sena makin merasa tak tenang. Ia bergerak belingsatan menahan pipis. "Sayang, aku apa? Kamu mau meminta maaf?" tanya Hanan dengan suara yang nampak begitu kesal. Ia bahkan bertolak pinggang. "Lepas topengmu," titah Hanan, dan Sena menurut. Sena benar-benar tak diberi kesempatan untuk bicara. "Kamu kenapa?" tanya Hanan lagi saat melihat wajah Sena yang memerah. Sena juga terus menggerak-gerakkan tubuhnya tak tenang. Dua mata Hanan membola. Ia yakin 100% Sena sudah diberi obat perangsang. Bajingan, berani-beraninya dia. Hanan tak bisa berkata-kata lagi. Tak menyangka Hanaf ternyata memang manusia bejat. "Tenanglah, aku akan membantumu," ucap Hanan yang suaranya mulai melunak. Ia bahkan memegang kedua bahu Sena dengan sayang. Pelan Sena menggeleng. "Aku bisa sendiri, tunjukkan saja di mana toiletnya," jawab Sena. Berulang kali ia menggigit bibir bawahnya. Mendengar itu, Hanan mendelik. "Mana bisa sendiri? Jika tidak dituntaskan, tubuhmu akan tersiksa," terang Hanan tak terima. Tak sanggup menahan lagi, akhirnya Sena menangis. Ia bahkan sampai menumpahkan cairan itu di dalam celananya, turun hingga sampai ke lantai. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Hanan cemas. "Aku pipis," jawab Sena di antara isak tangis. Hampir 20 menit ia menahan keinginannya itu, bahkan sampai membuat kantung kemihnya terasa sakit. Belum lagi saat Hanan menariknya dengan langkah besar. Pandangan Hanan turun melihat ke arah lantai yang sudah basah. Ia terkekeh, tak mampu berkata apa-apa. "Tenanglah, jangan menangis, tunggu di sini," ucap Hanan. Ia lalu berjalan menjauhi Sena, menghidupkan lampu utama ruangan itu dan menuju ruang peristirahatannya, sebuah kamar di dalam ruang kerja.
Hanan keluar dengan membawa handuk putih di tangannya, kembali menghampiri Sena. "Sudah, berhentilah menangis. Maafkan aku ya," ucap Hanan dengan menahan senyumnya. Hanan lalu melepaskan baju Sena hingga hanya menyisakan sebuah bra dan terakhir melilitkan handuk itu di tubuh sang kekasih. "Masuklah ke ruangan itu dan mandi, nanti aku bawakan baju ganti," jelas Hanan lagi. Ia bahkan menghapus air mata di pipi Sena. Pelan Sena mengangguk. Dengan sesegukan ia masuk ke dalam kamar itu.